Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Belajar Bersama Mutiara. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 8. Judul bab kali ini adalah Sehatlah Ragaku. Tujuan pembelajaran, kalian bisa memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, memahami teks narasi, memahami dan memaknai teks informasi yang dibacakan, memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif dan teks narasi, menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi, dan menulis informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Judul bab kita adalah Sehatlah Ragaku. Kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesali. Perhatikan pada pembuka bab. Kebiasaan baik apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Pada gambar terlihat, kebiasaan yang baik itu adalah tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, ada buah dan sayuran, olahraga yang teratur, serta minum air putih yang banyak. Semoga kita semua sehat selalu. Saatnya kita membaca cerita. Cerita kali ini berjudul Garuk-Garuk. Setelah itu kita akan jawab pertanyaannya. Judul bacaan kali ini adalah Garuk-Garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Pahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Pahmi juga banyak makanan. Ibu Pahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Pahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih stoples berisi kerupuk itu. Oh, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri, kedua tangannya terlihat memerah. Duh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Pahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak pernah mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Pahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Pahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapanya dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, tanya Kidul. Dokter itu tertawa. Memang kata-katamu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Saatnya menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah ide pokok cerita ini? Ide pokok cerita ini adalah alergi makanan Kidul dan kebiasaan Kidul yang malas mandi. Nomor 2. Apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Sesuai dengan teks, daerahnya ada di Kalimantan Utara. Di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Jawaban yang tepat adalah di rumah Pahmi. Nomor 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu?
karena rumahnya luas dan banyak disuguhi panganan khas dari berbagai daerah, juga buah-buahan. Lanjut nomor 5, mengapa Kidul tidak suka mandi? Kidul merasa gerakan mandi sangat monoton sehingga Kidul merasa kegiatan mandi sangat membosankan. Nomor 6, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kamu setuju? Jelaskan pendapatmu. Tentunya kamu tidak setuju karena mandi harus dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan diri. Nomor 7, apa yang disampaikan Dr. Tuti tentang alergi Kidul? Menurut Dr. Tuti, gatal-gatal yang dialami Kidul disebabkan karena alergi udang papai. Dan jika Kidul tidak rajin mandi, maka infeksi atau lecet yang dialaminya bisa semakin parah karena banyak kuman yang menempel di kulitnya. Adakah di antara kalian yang mengalami alergi? Jika ada, alergi apa? Lalu bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Untuk jawaban nomor 8 ini, kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi kesehatanmu. Apakah kamu mempunyai alergi terhadap sesuatu dan bagaimana kamu cara mengobatinya? Coba kamu ceritakan. Lanjut, dengan membaca cerita Garuk-Garuk, kamu belajar memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan belajar mengisi tabel. Lengkapi tabel berikut ini. Judul cerita adalah Garuk-Garuk. Tokoh utama bernama Kidul. Tokoh pendukung ada Sagoy, Fahmi, Kak Asih, Ibu, dan Dr. Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama. Pertama, Kidul tidak ingin mandi. Kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek. Lanjut, alasan tokoh menginginkannya. Pertama, Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Kedua, Kidul ingin terus memakan rempeyek karena rasanya enak. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Pertama, menghindar dari Kak Asih, belajar di rumah Fahmi. Kedua, membawa pulang rempeyek. Hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya. Pertama, ada Kak Asih yang selalu mengingatkan untuk mandi. Yang kedua, itu tidak ada. Apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan. Pertama, tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata Dr. Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Yang kedua, tidak, karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek. Dengan mengisi tabel ini, kamu belajar memahami teks narasi. Saatnya menyimak. Tutup bukumu dan simaklah guru membacakan cerita teks berikut ini. Sambil mendengarkan, catatlah informasi yang menurutmu penting. Judul teks yang akan dibaca gurumu adalah pentingnya air bagi tubuh kita. Intinya, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Air dan tubuh kita itu untuk mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, bantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi, melumasi persendian, membantu tubuh menyerap zat gizi, serta melindungi organ-organ penting. Saatnya berdiskusi. Yang akan kamu diskusikan adalah informasi tentang pentingnya air bagi tubuh, seperti ciri-ciri air putih yang aman diminum, keunggulan air putih dibandingkan dengan jenis minuman lain, mengapa air minum perlu dimasak terlebih dahulu, serta sumber-sumber air yang bisa dikonsumsi. Bahas bahasa, saatnya kita belajar paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kalau paragraf deduktif, kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, kemudian baru diikuti dengan kalimat penjelas. Sementara untuk paragraf induktif, kalimat penjelas didahulukan, kemudian kalimat utama berisi ide pokok berada di akhir paragraf. Beda halnya dengan paragraf campuran, kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, lalu ada kalimat penjelas, dan yang terakhir kalimat utama berisi ide pokok diperkuat di akhir paragraf. Jadi yang membedakannya itu adalah di mana letak ide pokoknya. Perhatikan kembali teks pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, kamu bisa temukan di mana ide pokok pada setiap paragraf, di mana letaknya. Kalimat yang berisi ide pokok disebut juga kalimat utama. Sementara itu, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi ide pendukung yang merupakan pengembangan ide pokok.
Garis bawahi kalimat yang berisi ide pokok di setiap paragraf dan tuliskan jenis paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih, sehingga itu adalah deduktif. Paragraf kedua, orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Itu kalimat utamanya, sehingga itu juga deduktif, di mana paragraf yang deduktif yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Kemudian diperkuat lagi di paragraf terakhir, yaitu dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Kalimat utama berada di awal dan diperkuat di akhir, sehingga jenis paragrafnya adalah paragraf campuran. Untuk paragraf selanjutnya, kalimat utamanya adalah jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan, berada di akhir paragraf, sehingga itu adalah paragraf induktif. Lanjut paragraf yang terakhir. Untuk kalimat utamanya adalah di samping itu minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Diperkuat lagi pada bagian akhir paragraf, yaitu proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Seperti yang kita ketahui, jika kalimat utamanya berada di awal dan akhir, itu adalah paragraf campuran. Jadi dengan membaca teks tentang air, kamu belajar memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks. Kreativitas kali ini adalah pengingat minum. Nah, terkadang kita lupa sudah berapa banyak air putih yang kita konsumsi hari ini. Makanya akan kita buat pengingat minum. Alat dan bahan ada kertas karton kira-kira ukuran A4, alat tulis, alat pewarna, gunting atau pisau pemotong, dan selotip. Bagaimana caranya? Kamu bisa perhatikan langkah-langkah dari 1 sampai 9 berikut. Nah, untuk lebih memudahkannya, kamu bisa lihat gambar berikut ini. Nah, dengan gambar kamu pasti lebih mudah untuk memahaminya. Jadi, untuk pengingat minum ini, jika kamu sudah meminum 1 gelas, kamu geser kertas B ke bawah, kemudian geser ke atas setiap kali kalian meminum 1 gelas air. Lakukan setiap hari dan mulai dari 0 setiap paginya. Nah, banyak hal yang akan kita bahas lagi pada bab ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang suatu hari nanti pada cerita ini. Nah, kita juga akan belajar tentang apa itu suasunting. Oke, sekian dulu ya video part 1 kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya.